Selamat berjumpa teman-teman di dalam Bina Iman ini dengan judul Dikasihi Tuhan. Mari kita membaca dalam Ibrani 12 ayat yang ke-6 berkata, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Hubungan kita dengan Tuhan disebut oleh Tuhan sebagai anak dan bapak. Tidak ada seorang bapak yang normal itu membenci anaknya, tetapi mengasihinya. Ya, jadi ayat ini jelas mengatakan untuk kita ini dikasih Tuhan, ada cara Tuhan mengasihi anak-anaknya, yaitu dengan menghajar dan menyesah. Kenapa demikian? Karena Tuhan menginginkan bahwa kita ini jangan sampai menyeleweng dari apa yang digariskan oleh Tuhan. Sebagai seorang bapak, dia rindu anak-anaknya itu mengalami masa depan yang paling indah, paling berhasil, kalau bisa melebihi daripada orang tuanya. Demikian juga dengan Allah kita. Dia rindu supaya kita ini bisa menurut kepada perintahnya, karena dia tahu orang yang menurut perintahnya itu pasti akan menjadi seperti Yesus, anak Allah yang akhirnya dipermuliakan. Kalau kita membaca dalam Yohanes 14 ayat 21 berbunyi, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ada satu hal yang sangat penting dalam hubungan kita dengan Tuhan, yaitu kita harus mentaati Tuhan dalam perintah-perintahnya. Dan disinilah perlunya disiplin. Sebagai seorang anak, kalau anak itu tidak mentaati, maka orang tua menghajar anak itu supaya anak itu bisa mentaati. Tujuan menghajar bukan untuk membuat anak itu susah, tapi supaya anak ini berhasil dalam rencana ke depan yang direncanakan oleh orang tuanya. Demikian juga Allah kita yang begitu baik. Dia ingin supaya kita menjadi orang yang berhasil seperti Yesus. Akhirnya dipermuliakan. Dan ini luar biasa. Dan kalau kita mengalami pendisiplinan, kadang-kadang kita itu bertanya-tanya, kenapa ya aku kok mengalami ini? Nah, disinilah perlu kita mempunyai yang namanya pengetahuan seperti Yesus. Kalau kita ingin dipermuliakan seperti Yesus, kita harus melalui jalan-jalan seperti Yesus. Salah satunya yaitu kita ini bisa ngerti kenapa kok terjadi hal yang tidak enak itu. Ayat ini berkata, ya, barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini sangat penting. Tuhan sampai bisa menyatakan, berarti dia berfirman. Nah, inilah kekuatan kita. Waktu kita dihajar oleh Tuhan, Tuhan itu menyatakan, kamu tahu enggak, kenapa kamu menderita ini? Karena aku mau membuat kamu begini, begitu. Nah, ini membuat kita bisa bahagia dalam hajaran-hajaran yang dimana kita salah, tapi mempunyai tujuan diarahkan Tuhan kepada hal yang baik, sehingga kita tidak putus asa. Karena itu marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita minta Tuhan, nyatakan dirimu kepadaku
supaya aku tahu maksud-Mu yang baik untuk diriku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau Tuhan yang menaruh perhatian pada kami. Dan untuk itu Engkau mendisiplin kami dengan maksud supaya kami bukan hanya jadi baik, tapi tahu maksud Tuhan yang baik, sehingga dalam mengikut Engkau hati kami tidak menjadi kecewa, tapi kami bersuka cita karena didikan Tuhan mendatangkan kebahagiaan bahkan kemuliaan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.